Selamat datang di novel romantis. Untuk memberi semangat author, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gairah Lia Sugar Baby, Bab 32. Dengan cepat Vano bangkit dari duduknya, yang membuat kepalanya sedikit berputar karena tiba-tiba saja bangkit duduk. Pandangan mata Vano mulai mengedar mencari keberadaan Zeva, sampai tak lama kedua bola mata Vano melotot. Saat melihat Zeva ada di pojok ruangan, sedang asik mengacak-ngacak pot berisi tanaman hias yang memang diletakkan di sana. Batu-batu hias kecil dan tanah yang ada di dalam pot tersebut sudah tercecer lantai. Vano melihat Zeva masih saja asik mengorek-ngorek tanah di dalam pot, yang membuat tubuh putri kecilnya yang belum lama tadi ia mandikan kotor lagi. "Adek lagi ngapain?" tanya Vano, berjalan menghampiri Deva. Masih dengan senyum lebar di wajahnya, Deva menunjukkan kedua tangannya yang penuh oleh tanah. Vano tersenyum masam, tapi tak lama ia hanya bisa terkekeh pelan, sambil membayangkan kemarahan yang akan ia terima dari Mara, jika istrinya itu tahu apa yang kini sedang diperbuat oleh anak mereka. Maka sebelum Mara dan Zara pulang, Vano harus segera membereskan kekacauan yang Zeva buat. Deva harus kembali ia mandikan. Tapi sebelum itu, Vano berniat memanggil asisten rumah tangganya untuk membereskan kekacauan yang ada. Tapi, baru saja bangkit dari duduknya, tubuh Vano dibuat terdiam mematung, saat mendapati istri dan anaknya sudah kembali. Kedua wanita itu sedang berjalan mendekat, dengan kekagetan yang tampak jelas dari wajah keduanya. "Mama." Menyadari kehadiran sang mama, tanpa memperdulikan tubuhnya yang kotor oleh tanah, dengan cepat Zeva berlarian menghampiri mamanya itu. Sedangkan di tempatnya, Vano hanya bisa menunjukkan cengirannya, sembari menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, saat menyadari tatapan tajam yang Mara tunjukkan untuknya. Siap-siap saja setelah ini, ia pasti akan mendapat amukan dari istrinya. Padahal belum lama Deva sudah mandi bersama Vano. Tapi kali ini gadis kecil itu kembali Mara mandikan, karena tubuhnya yang kotor oleh tanah. Rasa kesal itu memang ada, tapi Mara juga tetap memberi apresiasi penuh kepada Vano, yang bisa menjaga bocah seaktif Deva seorang diri. Karena sebagai ibu juga, Mara seringkali kecolongan dengan gadis kecilnya ini, yang setiap harinya ada saja tingkah lakunya. "Papa mana, Ra?" tanya Mara, saat melihat di meja makan hanya ada Zara sendirian, tak Mara lihat keberadaan suaminya. "Masih terima telepon," jelas Zara, yang membuat dahi Mara mengernyit heran. Vano izin menerima telepon saat tadi Mara sedang memandikan Deva. Sampai gadis kecilnya ini kembali bersih dan wangi, Vano masih belum juga selesai dengan teleponnya. Dalam hati Mara bertanya-tanya, siapa yang Vano telepon? Tak biasanya di rumah Vano menerima telepon selama itu. Tapi Mara berpikir mungkin itu urusan pekerjaan. Sebab seharusnya hari ini Vano masuk ke kantor. Namun suaminya itu malah memilih membolos. Karena perutnya terus saja berbunyi, Mara memilih untuk makan saja. Mara menikmati makanannya sambil menyusui Deva. Karena anaknya itu terus merengek sambil menenggelamkan wajah di dadanya, yang menandakan jika Deva ingin menyusu. Namun, sampai Mara dan Zara selesai makan, ditambah Mara selesai menyuapi Deva makan, Vano masih belum kembali juga. Mara sempat berniat untuk menyusul Vano, tapi belum sempat itu terjadi. Mara melihat suaminya itu akhirnya bergabung bersama mereka, duduk di kursi makan yang biasa prianya itu duduki. "Kenapa, Pak?" tanya Mara, mengeritkan dahinya heran saat melihat ada yang aneh. Mara menyadari jika wajah Vano yang terlihat mengeras dan juga memerah, tampak jelas jika suaminya itu seperti sedang menahan emosi. "Vian bilang malah ketemu. Sekarang dia udah ada di kantor polisi," jelas Vano dengan rahang mengeras. Mendengar itu, Mara langsung menoleh ke arah Zara yang tampak diam. Kekagetan juga terlihat jelas dari wajah gadis itu. Setelah kejadian pendorongan yang membuat Mara hampir keguguran, Mala memang pergi kabur, karena tahu Vano melaporkan semua tindakannya itu ke pihak berwajib. Setelah lebih dari 1 tahun akhirnya Mala ditemukan. Vano sendiri tidak main-main. Sesuai dengan ucapannya kala itu, jika Mala sudah ditemukan, Vano pastikan wanita itu akan merasakan balasan, karena sudah berani berbuat kasar kepada anak dan juga istrinya. "Aku nggak akan biarin dia lolos gitu aja,"
ucap Vano menggebu-gebu, tanpa sadar pria itu sedikit menggebrak meja makan. Membuat Zeva yang sedang menikmati potongan buah sampai berjengit kaget. Pah! Tegur marah, menatap Vano tajam sambil memberikan kode berupa lirikan mata ke arah Zara, yang mendadak terus tertunduk diam. Udahlah Pak, biarin aja. Yang penting sekarang dia udah nggak ganggu kita lagi, ucap marah. Enggak bisa, biar dia rasain balasannya. Aku nggak akan biarin dia hidup tenang. Enggak usah berlebihan, Pak, ucap marah, yang mengundang tatapan tak terima dari Vano. Berlebihan apanya? Aku cuma mau lindungin keluarga aku, Mam. Dia celakain kamu, dia juga tega jahatin anaknya sendiri. Bener kata Papa, Kak. Biarin aja supaya Mama Jerang gak berani lagi macam-macam. Zara akhirnya buka suara setelah sejak tadi hanya dia menyimak. Aku ke kamar dulu, pamit Zara. Setelahnya gadis itu langsung berlalu pergi masuk ke dalam kamarnya. Pah, enggak usah ya. Biar aja asal dia udah gak ganggu kita lagi. Ucap marah kali ini dengan suara rendah, mencoba berbicara dengan kepala dingin. Kenapa? Apa aku salah? Dia hampir bunuh anak kita. Hidup Zara juga menderita gara-gara dia. Kamu nggak pikirin perasaan Zara kalau mamanya nanti masuk penjara? Zara sendiri tadi bilang nggak masalah. Balas Vano tak mau kalah. Yakin nanti Zara nggak sedih? Selama mereka menikah, Mara yang lebih sering bersama dengan Zara. Ada banyak sekali hal yang gadis itu ceritakan. Perihal apa yang dirasakannya selama ini. Mara mengerti kebimbangan Zara. Gadis itu tentu tahu bagaimana sikap buruk Mala selama ini. Tapi sejahat apapun wanita itu tetap ibu kandung Zara. Mara yakin meski mulut Zara berkata tidak apa, tapi dalam hati gadis itu tetap saja merasakan kesedihan. Setiap Vano membahas perihal Mala dengan penuh emosi, Zara hanya bisa terus tertunduk diam. Telapak tangan Vano mengusap kasar wajahnya sendiri. Padahal Mala sudah susah payah ia temukan. Sia-sia saja rasanya jika wanita itu tak mendapatkan balasan darinya. Dia celakain anaknya sendiri. Yang terpenting dia udah gak ganggu kita lagi. Ucap Mara tangannya terulur mengelus bahu Vano penuh kelembutan. Mencoba meredakan amarah dalam diri prianya ini. Kasian Zara. Tambah marah. Tentu Mara juga marah dan pernah merasa dendam kepada Mala. Karena dulu sudah pernah membuatnya hampir kehilangan Deva. Tapi perasaan itu perlahan terkikis setelah melihat Zara. Setelah kejadian itu, setiap harinya tak pernah terlewatkan kalimat maaf keluar dari mulut Zara. Zara terus memohon ampun atas kesalahan yang sebenarnya bukan gadis itu perbuat. Sampai akhirnya dengan perlahan, Mara mencoba menghilangkan rasa dendam dalam dirinya. Itu semua Mara lakukan demi Zara, agar gadis itu tak terus-menerus dihantui perasaan bersalah. Ya udah. Balas Vano sembari menghembuskan nafasnya kasar. Tapi kamu harus janji. Kalau dia berani macam-macam lagi kamu harus langsung laporan sama aku. Enggak ada ampun lagi buat dia. Ucap Vano yang langsung marah balas dengan anggukan kepala. Makan dulu, terus ajak Zara bicara. Tok tok tok. Tangan Vano mengetuk pintu kamar Zara. Tapi setelah beberapa kali ketukan, tak kunjung ada jawaban dari dalam sana. Awalnya Vano mengira jika putrinya itu sudah tertidur. Tapi saat baru saja berniat untuk pergi, Vano mendengar suara gagang pintu yang diputar. Dari celah pintu yang terbuka tubuh Zara muncul. Wajah Zara terus saja tertunduk. Tapi Vano bisa melihat jika kedua bola mata juga ujung hidung putrinya itu tampak memerah. Seperti baru saja menangis. Boleh Papa masuk? Tanya Vano. Bisa Vano lihat putrinya itu menganggukkan kepalanya pelan. Seraya mendorong pintu kamar agar terbuka semakin lebar. Vano mengikuti langkah Zara dari belakang, masuk ke dalam kamar anak pertamanya itu, kemudian mengambil duduk di sisi kasur Zara. Tangan Vano menepuk pelan sisi kasur kosong yang ada di sebelahnya, meminta Zara untuk bergabung. Putri Papa udah besar, kapan mau bawa pacar ke rumah? Tanya Vano, seraya tangannya mengelus puncak kepala Zara penuh kelembutan. Mendengar hal itu, Zara sempat mendelik sebal. Akhir-akhir ini pertanyaan seperti itu sering sekali keluar dari mulut sang papa. Enggak. Dulu Papa bilang aku nggak boleh pacaran kalau belum selesai kuliah. Ujar Zara mengingatkan. Vano menganggukkan kepalanya pelan. Tentu Vano mengingat jelas apa yang pernah ia ucapkan kepada putrinya ini.
Larangan itu keluar dari mulutnya. Karena Vano tidak ingin laki-laki brengsek di luar sana mempermainkan juga menyakiti putrinya. Vano sadar diri, jika masa lalunya sangatlah buruk. Dan Vano hanya khawatir akan ada karma buruk, yang akan datang kepada putri-putrinya atas semua kelakuan brengseknya dulu. Zara, putrinya ini memang selalu menuruti semua perintahnya. Jarang sekali anak gadisnya ini membantah ucapannya. Karena ketakutannya Vano sadar, jika ia sudah menjadi orang tua yang sedikit egois, memaksakan kehendaknya untuk selalu dituruti, tanpa memikirkan apakah Zara nyaman menjalaninya. Contohnya saja sejak kecil ia sudah sangat mengekang pergaulan Zara, hingga putrinya ini tumbuh tanpa memiliki teman dekat. Maafin papa ya, nak, ucap Vano lirih. Sambil tangannya bergerak membawa tubuh Zara masuk ke dalam dekapannya. Papa akan cabut tuntutannya. Tapi dengan syarat, kamu nggak boleh ketemu dia tanpa papa. Apapun yang nanti dia lakuin, kamu harus selalu laporan sama papa. Zara masih menenggelamkan wajahnya di dada Vano. Mendengar ucapan sang papa, tanpa bisa dicegah tetes demi tetes air mata mulai keluar, sampai merembes membasahi kaos yang Vano pakai. Vano semakin mengeratkan pelukannya, saat merasakan tubuh sang putri yang ada dalam dekapannya kini bergetar pelan. Terima kasih ya, Pah. Aku jamin mama gak akan ganggu keluarga papa lagi, ucap Zara dengan suara seraknya. Papa yang akan jamin setelah ini dia gak akan berani ganggu kamu, mama kamu dan adik kamu lagi. Tamah. Terima kasih sudah menonton cerita ini, yang jauh dari kata sempurna. Jangan lupa tonton cerita lainnya juga ya. Dan berikan dukungan untuk channel Novel Romantis, dengan like dan subscribe. Terima kasih.